Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelambu Hitam bersama saya Lukman yang akan selalu membawakan cerita horor untuk menemani aktivitas kalian semua. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan kisah yang sangat mengerikan berjudul 7 Hari Kematian Istri. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan cerita horor lainnya. Selamat mendengarkan. Dimas duduk terdiam di tepi kasur sambil melemparkan pandangan kosong ke arah deretan pakaian yang masih tergantung rapi di dalam lemari kayu kamarnya. Belum genap 7 hari sejak sebuah kecelakaan lalu lintas yang terjadi sangat mendadak merenggut nyawa istrinya, Nadia. Dimas benar-benar belum siap menerima kenyataan bahwa wanita yang biasanya selalu menemaninya kini sudah tidak ada lagi di rumah itu. Ia menghela napas panjang untuk mencoba mengusir rasa sesak di dadanya, karena setiap kali matanya tertuju pada gaun dan kemeja milik Nadia, bayangan wajah beserta suara tawa istrinya kembali muncul di kepalanya. Dimas merasa tidak sanggup jika harus terus-menerus melihat barang-barang tersebut, sehingga ia memutuskan untuk mengambil beberapa kantong plastik hitam berukuran besar dari laci meja rias. Ia berniat memasukkan semua pakaian Nadia ke dalam kantong tersebut dan menyumbangkannya kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Tangan Dimas bergerak perlahan mengambil satu persatu pakaian dari dalam lemari, melipatnya dengan rapi, lalu memasukkannya ke dalam plastik. Walaupun ada rasa berat saat menyentuh kain-kain itu, ia tetap memaksakan diri agar kamarnya segera bersih dari barang peninggalan Nadia, karena ia merasa tindakan ini adalah cara terbaik agar ia bisa segera melanjutkan hidup. Namun saat kantong plastik ketiga hampir terisi penuh, pintu kamar tiba-tiba terbuka lebar. Bu Wardah berdiri di ambang pintu dengan wajah tegang dan napas yang terdengar memburu, seolah sedang menahan amarah besar. Ia melangkah cepat mendekati Dimas, lalu langsung merebut pakaian yang baru saja akan dimasukkan ke dalam plastik hitam tersebut. "Kamu ngapain, Dimas?" tegur Bu Wardah dengan nada tinggi, matanya menatap tajam. "Aku mau beresin bajunya Nadia, Bu. Mending disumbangin aja. Kalau disimpan di sini terus, aku malah kepikiran," jawab Dimas pelan. Bu Wardah menggelengkan kepalanya keras. "Kamu ini beneran gak tahu aturan ya? Nadia baru meninggal. Belum genap 40 hari, kok bajunya udah mau dibuang gitu aja?" "Bukan dibuang, Bu, tapi disumbangin. Daripada menuhin lemari, kan mending dikasih ke orang yang butuh," balas Dimas. Ia tidak mengerti mengapa ibu mertuanya sangat marah. "Biarin aja di lemari, jangan dikeluarin," bentak Bu Wardah. "Nyumbangin baju orang meninggal sebelum 40 hari, itu pantangan. Kamu nggak tahu itu bisa bawa celaka buat yang makai nanti. Jangan macem-macem deh." Dimas mengusap wajahnya kasar, karena baginya, hal itu hanyalah tahayul kuno yang sama sekali tidak masuk akal. "Bu, ngertiin aku sedikit dong. Aku nggak kuat lihat barangnya Nadia terus. Celaka apaan sih? Itu kan cuma mitos. Gak ada hubungannya baju bekas sama celaka. Pokoknya ini tetap aku bawa hari ini. Terserah kalau memang keras kepala. Tapi kalau ada apa-apa, jangan salahin ibu ya." Bu Wardah berbalik dan berjalan keluar kamar, meninggalkan Dimas sendirian. Dimas segera mengangkat 3 kantong plastik besar yang sudah terisi penuh ke lantai bawah, lalu memasukkannya ke bagasi mobil sedan miliknya sebelum berangkat menuju rumah Mbok Painem. Wanita parubaya itu adalah mantan asisten pribadi yang dulu selalu mengurus keperluan Nadia, dan Dimas merasa Mbok Painem pasti tahu siapa saja orang di kampungnya yang sedang membutuhkan pakaian tersebut. Dimas masuk ke kursi kemudi dan menyalakan mesin untuk memulai perjalanan menuju kampung Mbok Painem yang memakan waktu sekitar 45 menit. Awalnya jalanan terlihat cukup sepi dengan cuaca yang terang, sehingga Dimas bisa menyalakan pendingin ruangan dan membiarkan radio memutar lagu dengan tenang. Namun saat mobilnya mulai memasuki area jalan pinggiran kota, Dimas perlahan merasakan ada hal aneh yang mulai terjadi di dalam kabin mobilnya.
Suhu pendingin ruangan tiba-tiba terasa jauh lebih dingin dari biasanya sampai menembus jaket yang ia pakai. Hal yang paling aneh terjadi beberapa menit kemudian ketika bau pengharum ruangan beraroma lavender yang selalu terpasang di mobilnya secara mendadak hilang total. Sebagai gantinya, bau bunga melati yang sangat menyengat langsung memenuhi seluruh ruang di dalam mobil dan terasa sangat pekat sampai membuat napas Dimas menjadi sesak. Ia terbatu pelan sambil menurunkan kaca jendela mobilnya, tetapi bau melati itu sama sekali tidak mau hilang walaupun udara luar sudah masuk. Rasanya seolah sumber bau pekat itu berasal langsung dari dalam bagasi belakang tempat ia menyimpan kantong-kantong berisi baju peninggalan Nadia. Bulu kuduk Dimas meremang seketika, dan ia segera menatap kaca spion tengah untuk memastikan tidak ada apa-apa di kursi belakangnya. Ruangan di belakangnya kosong, hanya menyisakan keheningan serta bau melati yang terus menusuk hidungnya tanpa henti. Dimas memegang setir mobilnya kuat-kuat sambil mencoba berpikir jernih. Lalu ia menginjak pedal gas lebih dalam karena ingin segera menurunkan barang-barang itu secepat mungkin. Mobil Dimas akhirnya berhenti tepat di depan sebuah rumah sederhana bercat hijau kusam yang merupakan tempat tinggal Mbok Painem. Dimas mematikan mesin mobilnya dan menghela napas lega saat menyadari bau melati itu perlahan mulai memudar dan menghilang. Ia melangkah keluar dari mobil bersiap untuk mengambil kantong-kantong dari bagasi. Tetapi saat ia berdiri di dekat pagar kayu, matanya menangkap sesosok wanita tua yang sedang berdiri diam di halaman. Wanita itu adalah Mbok Painem, tetapi ada yang sangat aneh dengan penampilannya saat itu. Wajah wanita tua itu terlihat sangat pucat, nyaris putih bersih seperti kertas, dan ia berdiri sangat kaku tanpa menunjukkan gerakan sedikit pun. Matanya menatap lurus ke depan dengan tatapan kosong yang terlihat persis seperti orang yang sudah tidak bernyawa. Dimas menelan ludah karena perasaannya kembali menjadi tidak enak, sama persis seperti saat ia mencium bau melati menyengat di dalam mobil tadi. Ia memaksakan kakinya untuk melangkah maju mendekati pagar kayu tersebut di tengah suasana yang terasa sangat sepi. "Mbok, ini aku, Dimas." Suara Dimas bergetar. Sosok wanita tua itu sama sekali tidak memberikan respons, tidak menoleh sedikit pun, dan tidak mengeluarkan suara apapun dari mulutnya. Matanya tetap kosong menatap ke depan, membuat napas Dimas menjadi semakin pendek karena rasa panik mulai menguasai dirinya. Tiba-tiba, tangan seseorang menepuk pundaknya dengan cukup keras dari arah belakang. "Loh, Mas Dimas, nyeri saya ya?" Dimas terkejut bukan main, dan ia langsung membalikkan badannya dengan gerakan cepat. Di depannya kini berdiri sosok Mbok Painem yang asli, sedang membawa keranjang belanjaan dengan wajah yang terlihat segar, sangat berbeda dengan sosok pucat yang baru saja ia lihat. Mbok Painem tersenyum bingung melihat ekspresi ketakutan di wajah Dimas. Dimas seketika menoleh kembali ke arah halaman rumah untuk memastikan apa yang baru saja ia lihat. Tempat sosok wanita pucat tadi berdiri, kini benar-benar kosong lompong. Sosok itu lenyap begitu saja, tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Padahal jelas-jelas tidak ada jalan lain untuk pergi selain melewati pagar tempat Dimas berdiri. Tengkuk Dimas mendadak terasa sangat dingin, dan tubuhnya mulai gemetar saat ia menyadari bahwa sosok yang baru saja berdiri di halaman itu bukanlah manusia. "Mas Dimas kok diam aja? Pucat gitu mukanya, lagi sakit mas?" tanya Mbok Painem. Nggak apa-apa Mbok, sehat kok, cuma mau nitip barang," jawab Dimas cepat sambil berjalan ke belakang mobilnya. Ia segera membuka pintu bagasi dan mengeluarkan 3 kantong plastik hitam besar yang berisi pakaian milik mendiang istrinya. "Ini bajunya Nadia Mbok, tolong bagikan ke orang sini yang butuh ya," kata Dimas seraya mengunci bagasinya. "Ya ampun, bajunya Mbak Nadia. Iya mas, ntar saya kasih ke tetangga, makasih ya," ucap Mbok Painem sedih. Dimas hanya mengangguk pelan karena pikirannya sudah sangat kacau dan ia ingin segera pergi dari tempat itu. "Aku langsung pamit pulang ya Mbok." Tanpa menunggu balasan dari wanita paruhbaya itu, Dimas langsung bergegas masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesinnya kembali. Ia melajukan kendaraannya menjauh meninggalkan rumah itu, dan dari kaca spion, ia bisa melihat Mbok Painem masih berdiri mematung di halaman.
Keesokan harinya saat matahari pagi baru saja bersinar terang, Mbok Painem sudah duduk bersimpuh di lantai ruang tengah rumahnya untuk mulai memilah dan merapikan pakaian-pakaian peninggalan almarhumah Nadia satu persatu. Ia membuka 3 kantong plastik hitam besar yang semalam diantarkan langsung oleh Dimas, lalu mulai mengeluarkan isinya dengan sangat hati-hati karena ia merasa harus menghargai barang peninggalan majikannya tersebut. Tangan keriput wanita paruh baya itu dengan telaten memisahkan kemeja, celana, dan beberapa baju tidur ke dalam tumpukan yang berbeda agar nantinya lebih mudah saat dibagikan kepada para tetangga sekitar rumahnya yang dirasa paling membutuhkan bantuan. Suasana di dalam rumah sederhana itu terasa sangat tenang dan sepi karena kedua cucunya yang bernama Tantri dan Wulan masih sibuk merapikan kamar mereka masing-masing di bagian belakang rumah. Mbok Painem terus melanjutkan pekerjaannya sambil sesekali menghela napas panjang karena ia sebenarnya masih merasa sangat sedih dan sama sekali tidak menyangka bahwa wanita sebaik Nadia harus pergi secepat itu dalam sebuah kecelakaan lalu lintas yang mengerikan. Saat ia sedang sibuk membongkar isi kantong plastik hitam yang terakhir, perhatiannya tiba-tiba tertuju pada sebuah kain berwarna merah terang yang posisinya berada paling bawah dan tertumpuk oleh pakaian-pakaian lain. Mbok Painem perlahan menarik kain tersebut dari dalam tumpukan pakaian dan menemukan bahwa benda itu adalah sehelai gaun merah yang terlihat sangat mewah serta mahal. Gaun itu memiliki bahan sutra yang terasa sangat halus dan dingin saat bersentuhan dengan kulit tangannya, sehingga penampilannya terlihat sangat mencolok dan jauh berbeda jika dibandingkan dengan pakaian-pakaian keseharian lain yang ada di dalam kantong tersebut. Mbok Painem merasa sedikit heran karena seingatnya mendiang Nadia tidak pernah terlihat memakai gaun semewah itu selama ia bekerja sebagai asisten pribadinya di rumah keluarga Dimas dahulu. Karena merasa penasaran dengan bentuk utuh dari gaun yang terlihat janggal tersebut, Mbok Painem berdiri dari posisi duduknya dan mencoba membentangkan gaun merah itu dengan kedua tangannya agar ia bisa melihat ukurannya secara lebih jelas. Ia mengangkat gaun itu tinggi-tinggi hingga sejajar dengan wajahnya, dan pada detik itulah hal yang sangat mengerikan serta tidak masuk akal mulai terjadi tepat di depan kedua matanya sendiri. Saat Mbok Painem sedang serius mengamati setiap detail jahitan gaun tersebut, tiba-tiba saja ada cairan kental dan lengket yang menetes dari sela-sela kain merah itu secara perlahan. Cairan berlendir dengan warna merah pekat yang mengeluarkan bau sangat anyir itu jatuh menetes langsung mengenai lengan kanannya sebelum akhirnya meluncur deras ke bawah dan membasahi lantai semen tepat di dekat jari-jari kakinya. Belum sempat Mbok Painem bereaksi bingung atau berteriak karena terkejut melihat cairan misterius itu, gaun merah yang sedang ia pegang erat-erat itu secara mendadak berubah bentuk menjadi sebuah gumpalan daging kenyal berukuran cukup besar. Gumpalan daging yang berlumuran darah itu memiliki bentuk yang sangat menyerupai lekuk tubuh janin manusia, namun dengan kondisi fisik yang sangat mengerikan dan bisa membuat perut siapa saja yang melihatnya seketika merasa mual. Bagian kepala dari gumpalan janin daging itu terlihat gepeng dan hancur berantakan memperlihatkan tulang yang patah. Dan benda menjijikan itu tiba-tiba bergerak-gerak pelan dengan sendirinya di atas kedua telapak tangan Mbok Painem. Darah segar yang terasa hangat terus mengalir deras memancar dari gumpalan daging tersebut hingga membasahi lengan baju daster yang dipakai Mbok Painem dan menggenang cukup luas membasahi lantai ruang tengah rumahnya. Bau anyir darah busuk yang sangat pekat langsung menyebar memenuhi seluruh penjuru ruangan dengan sangat cepat, sehingga hal itu membuat Mbok Painem merasa sangat mual dan ketakutan setengah mati sampai seluruh tubuhnya gemetar hebat. Karena rasa panik dan jijik yang sudah tidak bisa ditahan lagi oleh kewarasannya, Mbok Painem langsung berteriak histeris sekeras-kerasnya sambil melempar gumpalan daging berdarah itu sekuat tenaga ke arah sudut ruangan. Ia memundurkan langkahnya dengan napas yang tersengal-sengal dan dada yang naik turun, sementara matanya melotot menatap Neri ke arah gumpalan daging yang masih terus berdenyut bergerak-gerak dan mengeluarkan darah segar membasahi lantai rumahnya. Jantung Mbok Painem berdetak sangat kencang, sampai dadanya terasa sakit seperti ditusuk-tusuk, dan pandangannya perlahan mulai berubah menjadi gelap, karena ia benar-benar tidak sanggup lagi menerima kenyataan mengerikan yang baru saja terjadi.
Rasa takut yang sangat luar biasa menyiksa itu akhirnya membuat wanita parubaya tersebut kehilangan kesadaran sepenuhnya, dan tubuhnya langsung jatuh berdebu membentur lantai ruang tengah, hingga ia jatuh pingsan tak sadarkan diri di tempat itu juga. Suara dentuman keras dari tubuh Mbok Painem yang membentur lantai semen langsung terdengar jelas sampai ke bagian belakang rumah, sehingga membuat Tantri dan Wulan terkejut bukan main, lalu segera menghentikan aktivitas mereka. Kedua gadis muda itu langsung berlari terbirit-birit menuju ruang tengah untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, dan mereka berdua langsung menjerit kaget saat menemukan nenek mereka sudah tergeletak diam, tidak sadarkan diri, di dekat tumpukan pakaian bekas. Astaga, nenek kenapa ini Lan? Kok bisa tiba-tiba pingsan begini di lantai? Teriak Tantri panik sambil langsung berlutut di sebelah tubuh neneknya dan mengangkat kepala wanita tua itu ke atas pangkuannya. Ya ampun, aku juga nggak tahu Mbak. Perasaanku tadi kan nenek cuma lagi beresin baju dari Mas Dimas aja di sini. Nenek, bangun Nek. Wulan ikut berlutut dengan raut wajah cemas dan mulai menepuk-nepuk pipi neneknya menggunakan tangan yang bergetar. Coba kamu ambilin air putih sana cepat ke dapur. Sama bawa minyak kayu putih sekalian yang ada di kamarku. Buruan Lan, kasihan nenek ini dingin banget badannya. Perintah Tantri tegas sambil terus menggosok telapak tangan neneknya dengan cepat. Wulan langsung berlari kencang ke arah dapur untuk mengambil segelas air putih dan bergegas kembali membawa botol minyak kayu putih yang diminta oleh kakaknya barusan. Tantri segera mengoleskan minyak kayu putih beraroma kuat itu ke sekitar hidung dan leher Mbok Painem sambil terus memanggil-manggil nama neneknya dengan suara yang terdengar sangat cemas dan takut terjadi hal buruk. Setelah beberapa menit yang menegangkan berlalu, kelopak mata Mbok Painem akhirnya terlihat bergerak pelan, dan ia mulai membuka matanya secara perlahan sambil menarik napas panjang seperti orang yang baru saja tenggelam. Nenek dengar aku kan? Nenek nggak apa-apa. Kok bisa sampai pingsan begini sih tadi pas lagi sendirian? Tanya Tantri merasa sedikit lega saat melihat neneknya sudah mulai mendapatkan kesadarannya kembali. Mbok Painem yang masih terlihat sangat syok dan kebingungan dengan sekitarnya, perlahan menolehkan kepalanya kaku ke arah sudut ruangan, tepat ke arah tempat ia melempar gumpalan daging mengerikan itu tadi. Napasnya langsung kembali memburu cepat saat ingatan tentang gaun merah yang berubah menjadi gumpalan berdarah itu kembali memenuhi kepalanya, dan ia langsung mencengkeram lengan Tantri dengan sangat kuat sampai cucunya itu meringis kesakitan. "Jangan ada yang sentuh! Jangan ada yang berani nyentuh baju itu," teriak Mbok Painem dengan suara serak dan bergetar menahan ketakutan yang luar biasa. Telunjuk tangannya yang gemetar mengarah lurus menunjuk ke arah gaun merah yang tergeletak diam di sudut ruangan. Baju itu ada penunggunya yang jahat. Baju itu tadi berubah jadi daging darah hidup. Nenek lihat sendiri pakai mata nenek. Kalian berdua jangan berani-berani pegang barang itu. Biarin aja di situ. Tantri dan Wulan sontak saling berpandangan dengan wajah bingung mendengar ucapan nenek mereka yang terdengar sangat aneh dan sama sekali tidak masuk akal bagi mereka berdua. Tantri menolehkan pandangannya ke arah sudut ruangan yang sedari tadi ditunjuk oleh neneknya dengan ketakutan, dan ia hanya melihat sehelai gaun merah yang sangat cantik tergeletak begitu saja di atas lantai yang bersih tanpa ada setetes darah pun di sana. Daging darah apaan sih, Nek? Itu kan cuma gaun merah biasa dari tadi. Nggak ada darah sama sekali kok di lantainya. Bersih semua ini. Nenek kayaknya kecapean banget deh ngurusin baju sampai halusinasi begitu, ucap Tantri mencoba menenangkan neneknya yang masih terlihat sangat panik. Nenek nggak bohong Tantri. Nenek beneran lihat gaun itu netes darah amis banget. Pokoknya biarin aja baju jahat itu di situ. Ntar nenek suruh orang pintar buat buang. Awas ya kalau kalian sampai nyentuh, ancam Mbok Painem dengan nada tegas, meski napasnya masih terdengar terengah-engah kelelahan. Ia berusaha keras bangkit berdiri, dibantu oleh Wulan yang memapahnya perlahan untuk pindah duduk bersandar di kursi kayu. "Iya Nek, iya. Kita nggak bakal nyentuh baju itu kok. Udah Nenek, tenang aja dulu sekarang. Mending Nenek istirahat ke kamar aja yuk, biar aku yang beresin sisa bajunya di sini," bujuk Wulan pelan sambil membimbing neneknya berjalan pelan meninggalkan ruang tengah. Sepeninggal nenek dan adiknya yang berjalan menuju kamar, Tantri masih berdiri mematung di ruang tengah
sambil terus menatap lekat ke arah gaun merah yang tergeletak di sudut ruangan tersebut tanpa berkedip. Di pandangan matanya sendiri, gaun itu terlihat sangat normal. Kainnya bersih dan justru memancarkan keindahan serta kemewahan yang membuat Tantri tiba-tiba merasa sangat tertarik untuk memilikinya secara pribadi. Tanpa sepengetahuan Bopainem yang kini sudah masuk ke dalam kamar untuk beristirahat, Tantri berjalan mengendap-endap tanpa suara, mendekati gaun merah itu dan mengambilnya dari lantai dengan hati-hati. Ia mengelus bahan gaun yang terasa sangat lembut dan dingin itu, dan dalam hatinya, ia berniat menyimpan gaun merah tersebut diam-diam di dalam lemarinya sendiri tanpa memberitahu siapapun. Sementara itu, di rumah Dimas, Pak Slamet sedang berdiri membungkuk di garasi rumah pada sore hari yang terlihat mendung untuk mencuci mobil Pajero putih milik Dimas menggunakan spons basah yang penuh dengan busa sabun. Suasana di halaman depan rumah besar itu terasa jauh lebih sepi dari biasanya, dan udara sore yang lembab membuat Pak Slamet ingin segera menyelesaikan pekerjaannya sebelum langit benar-benar menjadi gelap. Saat ia sedang berjongkok untuk menggosok bagian bawah pintu penumpang agar kotoran tanahnya hilang, pandangan matanya tiba-tiba menangkap sebuah noda aneh yang menempel kuat di bagian bawah bodi mobil berbahan besi tersebut. Noda itu bukanlah cipratan lumpur biasa, melainkan berbentuk genangan lendir kental berwarna merah pekat yang terus menetes pelan ke atas ubin garasi dan mengeluarkan bau anyir yang sangat menyengat penciuman. Pak Slamet merasa sangat heran sekaligus kebingungan karena ia mengingat dengan sangat jelas bahwa mobil besar itu tidak pernah menabrak apapun selama ia kendarai beberapa hari terakhir ini. Loh, ini cairan apaan sih merah-merah begini? Kok baunya amis banget kayak darah ayam? Gumam Pak Slamet pelan sambil mendekatkan wajahnya untuk melihat noda lendir itu dengan lebih jelas. Tiba-tiba saja, setetes lendir merah yang sama persis jatuh dari arah atas dan mendarat tepat mengenai punggung tangannya yang sedang memegang spons basah tersebut. Pak Slamet secara refleks langsung mendongakkan kepalanya ke arah plafon teras rumah untuk mencari tahu dari mana asal tetesan lendir berbau busuk itu berasal. Dan pada detik itulah, matanya membelalak sangat lebar. Di atas plafon teras yang terbuat dari kayu itu, terdapat sesosok hantu perempuan berambut sangat panjang yang sedang merayap terbalik menghadap ke bawah, menyerupai serangga besar dengan gerakan tubuh yang kaku dan patah-patah. Wajah sosok mengerikan itu terlihat sangat pucat dan berlumuran darah segar di mana-mana, sementara lendir kental kemerahan terus menetes deras dari sela-sela bibirnya yang robek menyeringai. Rambut hitamnya yang sangat kusut menjuntai panjang ke bawah bergoyang-goyang tertiup angin pelan, dan perlahan mulut sosok itu terbuka untuk mengeluarkan suara panggilan yang sangat parau sekaligus menyeramkan. "Pak Slamet, temani aku di sini, Pak." Panggil sosok perempuan itu berulang kali dengan nada melengking pelan yang seketika membuat seluruh bulu kuduk di leher Pak Slamet berdiri tegak. "Ya Allah, setan, tolong!" teriak Pak Slamet dengan suara bergetar sangat hebat sambil berusaha mundur dari tempatnya berjongkok. Rasa ketakutan yang sangat luar biasa hebat itu membuat pria parubaya tersebut kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri sampai ia mengompol di celana, sebelum akhirnya pandangan matanya mendadak berubah menjadi gelap gulita dan tubuhnya langsung jatuh pingsan tak sadarkan diri, membentur lantai garasi yang basah. Pada malam harinya, di rumah yang sama, Yanti yang bekerja sebagai asisten rumah tangga sedang berjalan sendirian menuju taman belakang dengan membawa keranjang plastik kosong untuk mengambil jemuran pakaian yang lupa ia angkat pada sore tadi. Angin malam bertiup cukup kencang hingga membuat dedaunan di pohon mangga saling bergesekan mengeluarkan suara berdesir yang menambah kesan suram dan sunyi di bagian belakang rumah besar tersebut. Duh, cucian malam-malam begini malah kelupaan diangkat lagi. Mana anginnya kencang banget, ntar pada terbang semua ke kebun tetangga kalau nggak buruan diberesin. Gerutu Yanti sendirian sambil mempercepat langkah kakinya mendekati tali jemuran. Saat Yanti sedang sibuk menarik pakaian satu persatu untuk dimasukkan ke dalam keranjang, sudut matanya tidak sengaja melihat ada seorang wanita sedang berjongkok membelakanginya di sudut taman sambil menangis terseduh-seduh tanpa henti. Yanti yang mengamati postur tubuh serta model pakaian dari kejauhan, merasa sangat yakin bahwa sosok wanita yang sedang bersedih di bawah pohon itu adalah Bu Wardah,
yang meratapi kepergian putrinya sendirian di kegelapan malam. "Bu Wardah, ibu ngapain malam-malam nangis sendirian di luar begini, Bu? Udaranya dingin banget loh. Mending ibu masuk aja yuk ke dalam kamar," tegur Yanti Rama sambil memegang keranjang cuciannya dan melangkahkan kakinya secara perlahan untuk mendekati wanita tua tersebut. Sosok wanita yang berjongkok itu sama sekali tidak membalas pertanyaan Yanti dan justru membiarkan suara tangisannya perlahan berubah menjadi suara tertawa melengking panjang yang terasa sangat menyayat hati pendengarnya. Yanti seketika menghentikan langkah kakinya karena perasaannya mulai tidak enak merinding, dan tepat pada detik yang sama, sosok misterius tersebut perlahan membalikkan wajahnya menghadap langsung ke arah Yanti. Wajah yang berbalik itu ternyata sama sekali bukanlah wajah Bu Wardah yang ia kenal, melainkan wajah sesosok hantu kuntilanak yang luar biasa menyeramkan dengan sepasang mata berwarna merah menyala yang terus mengalirkan genangan darah segar ke bagian pipinya yang memucat. Mulut kuntilanak itu perlahan menyeringai sangat lebar hingga memperlihatkan gusi pucatnya untuk memamerkan deretan gigi-gigi berwarna hitam legam yang sudah membusuk hancur. Lendir kental berbau bangkai yang sangat menyengat, hidung terus menetes dari celah gigi hitam tersebut hingga membasahi pakaian putih lusuh memanjang yang sedang dikenakannya malam itu. "Astagfirullah, setan! Tolong, ada setan!" jerit Yanti sekencang-kencangnya dengan suara serak yang nyaris habis karena saking terkejutnya melihat wajah mengerikan tersebut secara langsung di depan matanya. Ia langsung melempar keranjang cuciannya ke tanah dan berlari histeris ketakutan masuk kembali ke dalam rumah dengan air mata berderai tanpa berani menoleh sedikit pun ke belakang. Sementara kepanikan luar biasa sedang melanda lantai bawah, teror yang jauh lebih mengerikan dan bersifat personal mulai mendatangi Dimas secara langsung di dalam keheningan kamar tidurnya sendiri yang berada di lantai 2. Malam itu Dimas sedang berusaha memejamkan matanya di atas ranjang kasur yang luas, tetapi pikirannya masih saja terus terbayang-bayang dengan perdebatan sengitnya bersama Bu Wardah serta rentetan kejadian aneh yang terus menimpanya sejak siang tadi. Tepat di bantal sebelahnya yang selalu kosong sejak kecelakaan itu terjadi, Dimas dengan sengaja meletakkan sebuah bingkai foto berukuran sedang yang menampilkan wajah Nadia sedang tersenyum manis, agar ia bisa merasa seolah istrinya itu masih hidup dan menemani dirinya tertidur pula setiap malam. "Maafin aku ya, Nat. Aku janji bakal terus ingat kamu sampai kapanpun, walaupun barang-barangmu udah gak ada lagi di lemari kamar ini," bisik Dimas pelan ke arah foto tersebut sebelum ia memejamkan matanya rapat-rapat karena rasa lelah yang luar biasa menjalar di seluruh tubuhnya. Namun tanpa pernah disadari sedikit pun oleh Dimas yang kini kesadarannya sudah mulai menghilang karena terlelap tidur, sebuah perubahan yang sangat mengerikan mulai terjadi secara diam-diam pada bingkai foto yang tergeletak diam di atas bantal putih tersebut. Dari kedua bagian mata mendiang Nadia yang tercetak indah di dalam lembar foto itu, perlahan mulai keluar tetesan air mata berupa cairan darah kental kemerahan yang perlahan merembes menembus keluar dari sela-sela kaca bingkainya. Air mata berwujud darah amis itu terus-menerus keluar menyembur dalam jumlah yang semakin banyak dan mengalir deras tanpa henti hingga membuat genangan merah pekat yang perlahan menyebar luas membasahi seluruh permukaan spray tempat tidur mereka. Suhu udara di dalam kamar Dimas mendadak berubah merosot drastis menjadi sedingin balok es, dan bau anyir darah segar yang sangat tajam menyengat penciuman perlahan mulai memaksa Dimas untuk terbangun dari tidurnya yang tidak nyenyak. Dimas mengerjapkan kedua matanya dengan berat dan tanpa sengaja meraba bagian spray kasur di sebelahnya yang tiba-tiba saja terasa sangat basah dan luar biasa lengket saat bersentuhan langsung dengan kulit lapak tangannya. Saat ia akhirnya menolehkan kepalanya secara perlahan ke arah bantal di sebelahnya untuk memastikan apakah ada air minum yang tumpah, bingkai foto berisi wajah istrinya itu ternyata sudah menghilang tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Sebagai gantinya, arwah Nadia dengan wujud wajah yang penuh luka robek parah, berlumuran darah kental akibat benturan kecelakaan mobil itu, tiba-tiba saja sudah tergeletak tidur miring memeluk guling, tepat di samping badan Dimas, sambil menatap suaminya dengan pandangan mata yang sepenuhnya kosong.
Sosok arwah istrinya yang mengerikan itu mulai menangis terseduh-seduh, mengeluarkan suara rintihan yang sangat memilukan, memecah keheningan malam, membuat seluruh persendian tubuh Dimas seketika terasa kaku, membeku seperti batu, hingga ia sama sekali tidak bisa menggerakkan jari-jarinya sedikit pun untuk melarikan diri dari atas ranjang yang kini bersimbah darah itu. Beberapa hari kemudian, malam itu, udara di dalam kamar Tantri terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Saat ia memutuskan untuk segera tidur setelah menyimpan gaun merah misterius tersebut dengan sangat rapi di dalam lemarinya. Tanpa Tantri sadari sama sekali, kehadiran gaun mewah itu perlahan mulai memancarkan energi negatif yang sangat pekat, hingga mempengaruhi alam bawah sadarnya saat matanya mulai terpejam rapat. Di tengah tidurnya yang terasa sangat berat, Tantri mendadak ditarik masuk ke dalam sebuah mimpi buruk yang terasa luar biasa nyata, seolah ia benar-benar sedang berada di tempat kejadian tersebut pada saat itu juga. Dalam pandangan mimpinya, Tantri melihat dirinya sedang berdiri kaku di tengah jalan raya aspal yang sangat sepi dan gelap, tepat di lokasi sebuah kecelakaan lalu lintas yang kondisinya sangat parah. Ia melihat ada sebuah mobil sedan berwarna perak yang bentuk fisiknya sudah hancur berantakan karena baru saja ditabrak dengan sangat keras oleh sebuah truk kargo berukuran besar dari arah yang berlawanan. Bau asap kendaraan yang terbakar dan bau anyir darah segar seketika menyengat hidung Tantri dengan sangat kuat. Sementara telinganya mendengar dengan jelas suara rintihan kesakitan dari dua orang korban yang tergeletak bersimbah darah di atas jalanan. Kedua korban kecelakaan itu adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan yang lukanya sangat parah. Namun dada mereka masih terlihat naik turun perlahan, yang menandakan bahwa mereka berdua belum benar-benar meninggal dunia. Saat Tantri masih berdiri mematung melihat pemandangan mengerikan itu, secara tiba-tiba datang sebuah mobil sedan hitam yang melaju kencang dan berhenti mendadak tidak jauh dari lokasi kedua korban yang sedang meregang nyawa tersebut. Pintu penumpang mobil hitam itu terbuka dengan tergesa-gesa. Lalu turunlah seorang wanita paruh baya yang wajahnya sangat Tantri kenali, yaitu Bu Wardah, bersama dengan dua orang pria bertubuh sangat besar dan tinggi. Alih-alih berlari panik untuk segera menolong kedua korban yang masih bernapas itu agar bisa dibawa ke rumah sakit terdekat, wanita tua tersebut justru terlihat sangat marah sambil menangis, menatap tajam ke arah korban perempuan yang ternyata adalah anak kandungnya sendiri, Nadia. "Kamu ini beneran bikin malu keluarga aja, Nat. Ibu gak habis pikir kamu bisa senekat ini keluar sama laki-laki lain," teriak Bu Wardah dengan suara bergetar menahan amarah besar sambil menunjuk ke arah tubuh anaknya yang tergeletak sangat lemas di aspal. Wanita tua itu sama sekali tidak mempedulikan rintihan kesakitan anaknya yang meminta pertolongan, dan ia malah menoleh cepat ke arah dua pria bertubuh besar yang berdiri diam di belakangnya untuk memberikan sebuah perintah yang sangat kejam. "Kalian berdua cepat angkat tubuh laki-laki itu sekarang juga. Bawa pergi jauh dari sini dan buang di tempat yang aman. Ibu gak mau nama baik keluarga hancur gara-gara orang tahu Nadia kecelakaan waktu lagi sama selingkuhannya," perintah Bu Wardah dengan nada suara yang sangat panik dan tegas. "Siap, Bu. Terus perempuannya ini ditinggal aja di sini?" tanya salah satu pria berbadan besar itu sambil menunjuk ke arah Nadia yang masih berusaha bernapas dengan susah payah. "Biarin aja dia di situ sendirian. Ntar juga bentar lagi polisi sama suaminya datang buat nolong. Pokoknya kalian beresin laki-laki itu secepatnya sebelum ada warga yang lewat," bentak Bu Wardah untuk memastikan tidak ada jejak perselingkuhan yang tertinggal di lokasi kecelakaan. Tantri merasa napasnya menjadi sangat sesak saat ia melihat kedua pria berbadan besar itu menyeret tubuh korban laki-laki menjauh dari lokasi, sementara Bu Wardah kembali masuk ke dalam mobil hitamnya dan langsung pergi, meninggalkan Nadia sendirian menanti ajalnya di tengah jalan yang gelap. Tepat saat mobil hitam itu menghilang dari pandangan matanya, Tantri mendadak terbangun dari tidurnya dengan napas yang terengah-engah dan seluruh tubuhnya sudah basah oleh keringat dingin yang mengucur deras. Ia melihat ke arah jam dinding kamarnya yang menunjukkan pukul 6 pagi, lalu segera mengusap wajahnya kasar untuk menenangkan diri dan meyakinkan pikirannya bahwa semua kejadian mengerikan barusan hanyalah sebuah mimpi biasa yang tidak ada artinya. Keesokan paginya saat Tantri sibuk bersiap-siap untuk berangkat kuliah, tanpa ia sadari,
Ia telah mengambil gaun merah itu dari dalam lemarinya dan memasukkannya ke dalam tas ransel, karena ia memang berniat untuk memakai gaun tersebut nanti sore sepulang dari kampus bersama kekasihnya, Bagas. Selama perjalanan panjang menuju kampus hingga berjam-jam ia duduk di dalam ruangan kelas, Tantri sama sekali tidak menyadari bahwa energi jahat dari gaun merah di dalam tasnya mulai merasuki tubuhnya secara perlahan dan diam-diam. Suasana di dalam ruangan kelas siang itu sebenarnya berjalan sangat normal, dengan suara dosen yang sedang menjelaskan materi kuliah di depan papan tulis. Tetapi Tantri mendadak merasakan suhu udara di sekitarnya berubah merosot drastis, menjadi sangat dingin, hingga membuat tubuhnya menggigil pelan. Pandangan mata Tantri perlahan mulai menjadi kabur, dan kepalanya terasa berputar sangat hebat. Lalu penciumannya kembali menangkap bau anyir darah segar yang sangat menyengat hidung, persis seperti bau yang ia rasakan di dalam mimpinya tadi malam. Saat Tantri mencoba menatap lurus ke arah pintu kelas yang sedikit terbuka, napasnya terasa terhenti seketika ketika ia melihat sesosok arwah perempuan dengan bagian kepala retak parah dan wajah yang hancur berlumuran darah sedang berjalan sangat kaku menghampirinya. Sosok mengerikan itu melangkah maju dengan gerakan patah-patah menyerupai mayat hidup, dan tatapan matanya yang sangat kosong namun penuh amarah itu terkunci lurus menatap wajah Tantri yang kini sudah tidak bisa lagi menggerakkan badannya karena rasa takut yang menguasai seluruh saraf tubuhnya. Tan, kamu kenapa kok pucat banget gitu mukanya? Kamu lagi sakit ya?" tanya seorang teman perempuan yang duduk di sebelah Tantri sambil menyentuh bahu gadis itu secara perlahan dari samping. Sentuhan pelan di bagian bahunya itu justru membuat kesadaran pikiran Tantri langsung pecah seketika, dan ia seketika menjerit sangat histeris, memecah suasana tenang di dalam kelas, sebelum tubuhnya langsung terjatuh keras membentur lantai di hadapan puluhan teman-teman sekelasnya. Kejadian jatuhnya Tantri itu membuat seluruh mahasiswa di ruangan tersebut langsung berdiri panik dan berhamburan mendekat untuk memberikan pertolongan. Namun tubuh Tantri mendadak berubah menjadi sangat kaku dan ia mulai menggelepar hebat di lantai, seolah sedang tersiksa menahan rasa sakit. Secara mengejutkan, Tantri tiba-tiba membuka kedua matanya lebar-lebar dengan tatapan melotot yang terlihat sangat tajam. Lalu ia mulai berteriak keras berulang kali, menggunakan suara serak dan berat yang sama sekali bukan merupakan suara aslinya sendiri. "Aku belum pergi. Aku belum pergi dari sini. Aku jahat. Jangan tangisin aku lagi." Teriak sosok arwah Nadia yang kini sudah sepenuhnya mengambil alih kesadaran tubuh Tantri sambil terus meronta-ronta menepis setiap uluran tangan mahasiswa yang mencoba memeganginya. "Ya ampun, ini anak kesurupan beneran. Tolong pegangin tangan sama kakinya yang kuat. Jangan sampai dia mukul lantai terus, nanti kepalanya luka," seru sang dosen pria yang langsung berlari cepat mendekati tubuh Tantri dengan raut wajah yang sangat panik. "Lepasin aku, kalian semua nggak tahu apa-apa, aku belum pergi," balas arwah Nadia meminjam mulut Tantri dengan suara yang semakin melengking keras hingga membuat telinga orang-orang di sekitarnya terasa sakit. Melihat mahasiswinya semakin mengamuk tidak terkendali dan terus melontarkan kalimat aneh, sang dosen segera berlutut di lantai dekat kepala Tantri, lalu mulai membacakan rentetan ayat suci dengan suara yang lantang dan tegas untuk mencoba mengusir arwah tersebut. Setelah membacakan doa secara berulang-ulang selama beberapa menit yang terasa luar biasa tegang bagi semua orang di ruangan kelas itu, dosen tersebut kemudian meminta botol air minum dari salah satu mahasiswa, lalu memercikan airnya langsung ke wajah Tantri secara perlahan. Percikan air suci itu membuat tubuh Tantri seketika berhenti menggelepar, lalu napasnya yang sejak tadi tersengal-sengal perlahan mulai kembali teratur dan tenang, sebelum akhirnya kelopak matanya tertutup rapat hingga ia kembali jatuh pingsan tak sadarkan diri di tengah kerumunan teman-temannya yang masih sangat ketakutan. Setelah kejadian mengerikan di dalam ruang kelas yang membuat seluruh mahasiswa menjadi panik, Bagas segera membawa Tantri keluar dari lingkungan kampus karena kondisi kekasihnya itu masih terlihat sangat lemas dan kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Bagas memutuskan untuk membawa Tantri pergi ke sebuah pusat perbelanjaan besar yang terletak tidak jauh dari kampus mereka, karena ia berharap suasana keramaian mall yang terang dan sejuk bisa membuat pikiran Tantri menjadi sedikit lebih tenang setelah mengalami kesurupan hebat. Suasana di dalam pusat perbelanjaan siang itu cukup padat oleh pengunjung yang sedang berjalan-jalan.
sehingga suara obrolan orang-orang yang berlalu lalang dan alunan musik dari pelantang suara gedung perlahan mulai mengisi keheningan di antara Bagas dan Tantri yang sedang duduk beristirahat di salah satu bangku panjang. Bagas membelikan segelas teh manis hangat dari sebuah kedai minuman terdekat, lalu memberikannya langsung kepada Tantri agar tubuh kekasihnya itu perlahan bisa mendapatkan tenaganya kembali. "Kamu minum tehnya dulu aja, Tan, biar badannya nggak lemes banget kayak gitu," ucap Bagas pelan, sambil terus memperhatikan wajah Tantri yang masih terlihat sangat pucat. "Makasih ya, Gas. Aku beneran gak ingat apa-apa tadi di kelas. Tahu-tahu aku udah sadar terus pada ngerumunin aku," jawab Tantri dengan suara pelan sambil menerima gelas plastik berisi teh manis hangat tersebut dengan tangannya yang masih sedikit gemetar. "Ya udah, gak usah dipikirin lagi. Mending kita jalan-jalan keliling mall bentar, lihat-lihat baju atau makan, biar pikiran kamu agak segeran," bujuk Bagas mencoba menghibur kekasihnya agar gadis itu bisa kembali tersenyum normal seperti biasanya. Tantri hanya mengangguk pelan sebagai tanda setuju. Lalu ia menghabiskan teh manisnya sebelum akhirnya berdiri perlahan untuk mulai berjalan-jalan menyusuri lorong panjang pusat perbelanjaan tersebut dengan langkah yang masih sedikit gontai. Di waktu yang sama pada siang itu, Dimas ternyata juga sedang berada di pusat perbelanjaan yang sama untuk sekedar membeli beberapa kebutuhan pokok sendirian dan mencoba mengalihkan pikirannya dari teror arwah istrinya yang terus menghantui rumahnya belakangan ini. Dimas berjalan dengan tatapan mata yang terlihat sangat lelah, sambil menenteng 2 kantong plastik belanjaan di kedua tangannya, melangkah tanpa tujuan pasti, melewati deretan toko pakaian yang berjajar rapi di sepanjang lantai dasar gedung tersebut. Tanpa pernah disengaja atau direncanakan sama sekali oleh siapapun, rute pejalan kaki yang sedang dilewati oleh Dimas kebetulan mengarah lurus menyusuri lorong yang sama dengan arah kedatangan Bagas dan Tantri dari ujung yang berlawanan, di tengah keramaian pengunjung lainnya. Saat jarak mereka bertiga hanya tinggal tersisa beberapa langkah lagi untuk saling melewati satu sama lain, Tantri yang ternyata diam-diam masih berada di bawah pengaruh kuat arwah Nadia, tiba-tiba saja menghentikan langkah kakinya secara mendadak di tengah jalan. Bagas yang sedang berjalan tepat di sebelah Tantri merasa sangat kebingungan saat melihat kekasihnya mendadak berdiri kaku seperti sebuah patung. Sementara sepasang mata Tantri kini menatap lurus dan sangat kosong ke arah seorang pria dewasa yang sedang berjalan santai ke arah mereka sambil menenteng kantong belanjaan. Sebelum Bagas sempat menanyakan alasan kenapa Tantri berhenti berjalan, gadis itu tiba-tiba saja melangkah maju dengan gerakan yang sangat cepat, menerobos kerumunan orang, lalu langsung mencengkram erat lengan kanan Dimas yang saat itu sedang sibuk memandangi etalase sebuah toko sepatu. Cengkraman tangan Tantri yang sangat kuat dan tiba-tiba itu membuat kantong plastik belanjaan yang dipegang Dimas langsung jatuh berserakan ke lantai. Sementara pria itu memutar badannya dengan wajah sangat terkejut karena ia sama sekali tidak mengenali siapa gadis muda yang kini sedang memegangi tangannya dengan sangat erat tersebut. Tantri tidak mau melepaskan pegangannya sedikit pun, dan ia justru semakin merapatkan tubuhnya mendekati Dimas sambil mendongakkan kepalanya perlahan. Lalu ia mulai membuka mulutnya untuk berbicara menggunakan suara serak dan berat yang terdengar sangat persis dengan suara mendiang Nadia sewaktu masih hidup. "Mas, aku di sini." Tantri berbisik lirih menatap mata Dimas. Dimas seketika mematung di tempatnya. Wajahnya berubah sepucat kertas saat mendengar nada suara yang sangat akrab di telinganya itu. Jantungnya berdegup sangat kencang karena ia sangat yakin bahwa suara itu adalah milik istrinya yang sudah meninggal beberapa hari yang lalu dalam kecelakaan lalu lintas. "Aku belum pergi, Mas." "Nadia?" panggil Dimas terbata-bata dengan napas yang mulai tersengal-sengal karena rasa kaget dan ketakutan yang tiba-tiba datang menyerangnya di tengah keramaian mal tersebut. Bagas yang melihat kejadian janggal itu dari jarak beberapa langkah langsung berlari panik menghampiri mereka berdua karena ia sama sekali tidak mengerti kenapa kekasihnya tiba-tiba saja bertingkah sangat aneh dan mengganggu pria asing yang sedang berbelanja. "Tan, kamu ngapain? Sadar, Tan, lepasin tangannya," seru Bagas sambil berusaha menarik bahu Tantri sekuat tenaga agar pegangan tangan kekasihnya pada lengan Dimas bisa segera terlepas. Namun genggaman tangan Tantri terasa luar biasa keras, seperti cengkraman besi yang mustahil untuk dilepaskan.
sehingga Bagas harus menggunakan kedua tangannya untuk menarik pinggang Tantri menjauh dengan paksa, sambil terus menundukkan kepalanya berkali-kali ke arah Dimas yang masih berdiri mematung kebingungan di tempatnya. "Maaf banget mas, maaf, pacar saya lagi sakit," teriak Bagas panik, sambil terus menarik tubuh Tantri mundur dengan sekuat tenaga, agar mereka berdua bisa segera menjauh dari tempat kejadian yang mulai mengundang perhatian banyak orang tersebut. "Ayo Tan, pulang." Setelah berhasil memisahkan Tantri dari pria asing tersebut dengan susah payah, Bagas langsung menarik lengan kekasihnya dengan sangat kuat dan memaksanya berjalan setengah berlari menuju area parkiran sepeda motor yang terletak di bagian luar pusat perbelanjaan. Tantri kembali terdiam membisu tanpa perlawanan sama sekali saat Bagas memakaikan helm ke kepalanya dan menyuruh gadis itu untuk segera naik ke boncengan motor bagian belakang sebelum mereka akhirnya melaju kencang meninggalkan area mal tersebut. Sepanjang perjalanan pulang melewati jalanan aspal kota yang cukup ramai pada sore hari itu, Bagas terus memperhatikan sikap Tantri yang duduk diam di belakangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan sama sekali tidak memeluk pinggangnya seperti yang biasa ia lakukan. Angin sore yang berhembus cukup kencang terasa sangat dingin menerpa jaket yang dipakai oleh Bagas. Sementara perasaannya mulai diliputi oleh rasa tidak nyaman yang sangat hebat karena sedari tadi hawa di sekitar punggungnya terasa seperti es yang membekukan kulit. Ketika laju sepeda motornya mulai memasuki area jalanan pinggiran kota yang jauh lebih sepi dan dikelilingi oleh pepohonan rindang di sisi kiri serta kanannya, Bagas mencoba melirik sebentar ke arah kaca spion bundar di stang motornya, hanya untuk memastikan apakah Tantri yang duduk di belakangnya baik-baik saja dan tidak jatuh pingsan. Namun, saat pandangan mata Bagas tertuju ke pantulan kaca spion tersebut, napasnya seketika terasa berhenti saat ia melihat wajah Tantri yang berada di belakang bahunya perlahan-lahan mulai berubah bentuk menjadi sesosok hantu wanita yang luar biasa pucat pasi. Bagian kepala sosok hantu itu terlihat hancur berantakan dengan luka robek yang sangat lebar di bagian keningnya. Sementara, darah segar yang sangat kental terus mengalir deras membasahi separuh wajahnya yang kini sedang menyeringai mengerikan, menatap balik ke arah Bagas melalui pantulan kaca spion kecil tersebut. Bagas seketika berteriak tertahan karena sangat terkejut melihat pemandangan menyeramkan itu hingga ia hampir saja kehilangan kendali atas tang motornya dan nyaris menabrak pembatas jalan. Rasa ketakutan yang luar biasa langsung menguasai seluruh pikirannya, sehingga ia memutuskan untuk menarik tuas gas motornya lebih dalam agar kendaraannya melaju jauh lebih kencang membelah angin sore, sambil bibirnya terus merapal doa tanpa henti agar ia bisa segera tiba di rumah dengan selamat. Dan ia sama sekali tidak berani menolehkan kepalanya sekali lagi untuk melihat ke arah belakang punggungnya. Pada suatu sore yang mendung, Pak Slamet dan Yanti berjalan beriringan menemui Dimas di ruang tengah dengan membawa tas pakaian mereka masing-masing yang sudah terisi penuh. Wajah kedua pekerja itu terlihat sangat lelah dan ketakutan, dan mereka akhirnya memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaan mereka saat itu juga, karena kewarasan mereka benar-benar sudah tidak sanggup lagi menerima teror beruntun dari sosok arwah Nadia yang terus menampakkan diri dengan wujud kuntilanak hancur. "Mas Dimas, aku minta maaf banget ya. Bukan aku nggak mau kerja lagi di sini, tapi aku beneran udah nggak kuat. Semalam aku lihat sosok kuntilanak di taman belakang. Pak Slamet juga digangguin terus di garasi. Mending kita berdua pamit pulang kampung aja sekarang," ucap Yanti dengan suara bergetar sambil menundukkan kepalanya dalam-dalam karena merasa tidak enak hati. Dimas menghela napas panjang dan mengusap wajahnya yang terlihat sangat berantakan. "Iya Yan Pak, nggak apa-apa kok. Aku ngerti banget posisinya. Maafin aku juga ya, malah bikin kalian jadi ketakutan begini. Ntar gaji kalian bulan ini tetap aku transfer penuh hari ini juga." Setelah kepergian Pak Slamet dan Yanti yang diantar sampai ke depan pagar rumah, suasana di dalam rumah besar itu menjadi jauh lebih sepi dan terasa sangat mencekam. Bu Wardah yang sedari tadi hanya berdiri diam menyaksikan semua kejadian pengunduran diri itu dari dekat tangga, akhirnya berjalan perlahan menghampiri menantunya. Wanita parubaya itu menatap wajah Dimas dengan pandangan yang sulit diartikan. Lalu, ia duduk di sofa ruang tengah dan mulai mengakui bahwa semua peringatannya beberapa hari yang lalu sama sekali bukanlah kebohongan belaka.
Kamu lihat sendiri kan sekarang Dimas, omongan ibu kemarin itu beneran kejadian. Nyumbangin pakaian orang meninggal sebelum 40 hari itu pantangan besar. Sekarang kamu lihat akibatnya. Seisi rumah jadi celaka dan ketakutan begini gara-gara kamu gak mau dengar omongan ibu. Tegur Bu Wardah dengan nada pelan namun terdengar sangat menekan perasaan Dimas. Dimas baru saja membuka mulutnya untuk memberikan respons atas pengakuan ibu mertuanya tersebut. Namun belum sempat ada satu kata pun yang keluar dari bibirnya, tiba-tiba saja terdengar suara gedoran yang luar biasa keras dari arah pintu depan rumah mereka. Suara pukulan tangan yang bertubi-tubi menghantam pintu kayu tebal itu terdengar sangat panik dan tergesa-gesa, diikuti oleh teriakan keras seorang laki-laki yang terus-menerus memanggil nama Dimas dari luar teras tanpa henti. "Mas Dimas, buka pintunya Mas, tolong Mas!" Teriak suara Bagas dari luar rumah dengan nada yang sangat mendesak dan ketakutan. Dimas segera berdiri dari tempat duduknya dan setengah berlari menuju pintu depan untuk segera membukanya lebar-lebar. Tepat di balik pintu tersebut, berdiri sosok Bok Painem dan Bagas dengan napas yang sangat terengah-engah dan wajah yang luar biasa pucat pasi, seolah aliran darah di wajah mereka sudah berhenti total. Bok Painem bahkan terlihat hampir pingsan jika saja Bagas tidak memegangi bahu wanita tua itu dengan kuat. "Ada apa ini, Gas? Kok kalian sampai panik begini?" tanya Dimas dengan suara cepat dan raut wajah kebingungan melihat kondisi kedua orang di depannya itu. "Tantri Mas, Tantri kesurupan lagi di rumah nenek. Namuknya parah banget. Dia teriak-teriak manggil nama Mas Dimas terus dari tadi. Ayo Mas, cepetan ikut kita ke sana sekarang," jawab Bagas dengan napas terputus-putus dan kalimat yang meluncur sangat cepat dari mulutnya. Mendengar kabar yang sangat mengejutkan itu, Dimas tidak membuang waktu lebih lama lagi untuk berpikir panjang. Ia langsung menoleh ke arah ruang tengah dan meminta Bu Wardah untuk segera bersiap-siap ikut pergi bersama mereka saat itu juga. Karena Pak Slamet sudah berhenti bekerja pada sore itu, Dimas mengambil kunci mobilnya sendiri dari atas meja. Lalu mereka berempat bergegas berlari keluar rumah dan masuk ke dalam mobil Pajero putih yang terparkir di garasi. Dimas duduk di kursi kemudi dengan Bagas yang duduk di kursi penumpang bagian depan untuk menunjukkan jalan dengan cepat, sementara Bu Wardah dan Bok Painem duduk berdampingan di kursi baris kedua. Sepanjang perjalanan melintasi jalan raya kota yang mulai dipenuhi oleh kendaraan lain pada sore menjelang malam itu, suasana di dalam kabin mobil terasa luar biasa tegang dan mencekam, karena tidak ada satupun dari mereka yang berani mengeluarkan suara untuk sekedar mengobrol. Dimas memegang setir mobilnya sangat kuat, sambil terus menginjak pedal gas untuk menyalip kendaraan lain. Sementara pikirannya dipenuhi oleh ribuan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi pada Tantri, dan mengapa arwah istrinya terus memanggil namanya melalui tubuh gadis itu. Di kursi bagian belakang, Bu Wardah terus menundukkan kepalanya sambil menangis pelan tanpa henti. Sesampainya di halaman depan rumah Bok Painem, rombongan Dimas langsung disambut oleh suara jeritan melengking yang sangat keras dan terdengar sangat memekakan telinga dari arah dalam rumah. Saat mereka berempat bergegas masuk melewati pintu depan yang dibiarkan terbuka lebar oleh para tetangga, mereka seketika mendapati sebuah pemandangan yang sangat mengerikan sedang terjadi di bagian ruang tengah. Tantri terlihat sedang meronta-ronta luar biasa hebat di atas lantai semen yang hanya beralaskan tikar tipis, dan ia mengamuk dengan tenaga yang terasa jauh melebihi ukuran kapasitas tubuh fisiknya sendiri. 4 orang tetangga laki-laki berbadan besar sampai harus turun tangan memegangi kedua pergelangan tangan dan kaki gadis itu secara bersamaan dengan sangat kuat, agar Tantri tidak melukai dirinya sendiri dengan cara membenturkan kepalanya ke lantai maupun melukai orang lain yang ada di sekitarnya. Tepat di dekat kepala Tantri, terlihat duduk bersila seorang kiai berpakaian serba putih yang ternyata sudah dipanggil lebih dahulu oleh para tetangga sekitar untuk mencoba mengobati. Kiai tersebut terus menutup matanya dan mencoba menetralisir keadaan yang sangat mencekam itu dengan membacakan rentetan ayat-ayat suci secara berulang-ulang tanpa henti. Sementara asap putih dari kemenyan kecil yang dibakar di sudut ruangan perlahan menyebar memenuhi udara dan membuat pernapasan semua orang di sana terasa sedikit sesak. Namun segala doa dan bacaan suci dari orang pintar itu seolah sama sekali tidak memberikan efek yang berarti.
karena sosok arwah Nadia yang kini sudah sepenuhnya menguasai raga tantri, justru semakin mengamuk liar dan berteriak sangat keras ke arah pintu masuk, tepat saat matanya yang melotot merah menangkap kehadiran Dimas yang baru saja tiba. Itu suamiku, Mas Dimas, kesini. Aku mau sama kamu terus selamanya. Teriak arwah Nadia meminjam suara tantri yang kini terdengar sangat serak, berat, dan melengking, hingga membuat telinga siapa saja yang mendengarnya terasa sangat sakit. Tahan Mas Dimas, jangan mendekat dulu ke sana. Larang kiai tersebut dengan nada suara yang sangat panik dan tegas, sambil mengangkat tangan kanannya ke arah Dimas yang terlihat luar biasa terkejut. Arwah istrimu ini marah besar, jangan disentuh badannya. Dimas langsung mematung kaku di tempatnya berdiri, dengan napas yang memburu sangat cepat, karena ia merasa sangat ngeri melihat wajah tantri yang kini terlihat sangat beringas dan menyeringai lebar. Bagas yang berdiri di belakang Dimas hanya bisa menangis ketakutan melihat kondisi kekasihnya yang semakin tersiksa, sementara Mbok Painem terus menutup wajahnya dengan kedua tangan karena tidak sanggup melihat cucunya bertingkah seperti iblis. Sementara Mbok Painem terus menutup wajahnya dengan kedua tangan karena tidak sanggup melihat cucunya bertingkah seperti iblis. Nat, kamu ngapain begini? Kasihan anak orang, Nat. Keluar dari situ sekarang. Ucap Dimas dengan suara yang terdengar sangat gemetar. Namun ia tetap berusaha memaksakan diri agar terdengar berani di depan arwah istrinya. Mendengar ucapan suaminya barusan, tubuh tantri perlahan berhenti meronta-ronta dengan keras, dan mata merahnya menatap sangat tajam ke arah Dimas dengan pandangan yang mencampurkan rasa benci sekaligus kesedihan yang amat sangat mendalam. Perlahan namun pasti, melalui perantara mulut tantri yang sesekali mengeluarkan tawa lirih yang sangat menyeramkan, sebuah kebenaran menyakitkan yang selama bertahun-tahun selalu ditutupi dengan sangat rapat, akhirnya mulai terbongkar satu persatu di hadapan semua orang yang berkerumun di ruangan tersebut. Arwah Nadia dengan suara lantang dan tanpa rasa bersalah sedikit pun mengakui bahwa selama beberapa tahun usia pernikahan mereka dengan Dimas, ia sama sekali bukanlah sosok istri yang setia dan baik hati seperti yang selalu ia tunjukkan di depan orang lain setiap harinya. Ia mengaku secara terang-terangan bahwa ia telah mengkhianati pernikahan mereka dan berselingkuh secara diam-diam dengan seorang rekan kerja laki-laki di kantornya dalam waktu yang sudah cukup lama. Fakta yang jauh lebih menghancurkan hati Dimas adalah saat arwah Nadia akhirnya berteriak mengungkapkan bahwa pada saat terjadinya kecelakaan maut beberapa hari yang lalu, ia sebenarnya sedang mengandung seorang anak laki-laki hasil hubungan gelapnya dengan pria selingkuhannya itu. Dan janin itu sama sekali bukanlah darah daging atau anak kandung dari Dimas. Kamu nggak tahu apa-apa, Mas. Anak di perutku ini bukan anakmu, bukan. Teriak arwah Nadia merasuki tantri sambil tertawa terbahak-bahak yang terdengar sangat memilukan dan mengerikan pada saat yang bersamaan. Nat, kamu ngomong apaan sih? Jangan ngawur kamu, Nat. Balas Dimas dengan suara yang mulai hancur dan terputus-putus. Sementara kedua matanya mulai berkaca-kaca, menahan rasa tidak percaya atas semua pengakuan luar biasa mengejutkan yang baru saja ia dengar secara langsung dari mulut arwah istrinya sendiri. Arwah Nadia kemudian melanjutkan pengakuannya yang kejam dengan menceritakan rentetan kejadian sebenarnya pada malam kecelakaan nahas yang merenggut nyawanya secara tragis tersebut. Ia mengaku bahwa pada malam kejadian itu, ia sengaja berbohong secara sadar kepada Dimas dengan memberikan alasan bahwa ia akan pergi menghadiri acara reuni bersama teman-teman masa kuliahnya hingga larut malam. Padahal kenyataan yang sebenarnya terjadi adalah ia pergi bersenang-senang menghabiskan waktu bersama kekasih gelapnya menggunakan mobil pria tersebut. Hingga akhirnya, karena kondisi jalan yang gelap dan licin, mereka berdua mengalami kecelakaan tabrakan mobil yang sangat parah dan merenggut nyawa mereka berdua secara bersamaan di lokasi kejadian. Arwah Nadia lalu menjelaskan sambil menangis terseduh-seduh meratapi nasibnya sendiri, bahwa ia sama sekali tidak bisa pergi meninggalkan dunia ini dengan tenang dan harus terus menjadi arwah penasaran selama ini karena ia belum pernah mendapatkan permintaan maaf secara langsung dari suaminya sendiri atas semua dosa pengkhianatan yang telah ia lakukan semasa hidupnya. Maafin aku, Mas. Aku nggak bisa pergi kalau kamu belum maafin aku. Rintih arwah Nadia dengan suara yang terdengar sangat memelas, sambil tubuh tantri terus menggelepar pelan di atas tikar, seperti ikan yang kehabisan napas.
Mendengar rentetan pengakuan dosa yang sangat menyakitkan hati dari arwah putrinya tersebut, Bu Wardah yang sedari tadi hanya berdiri mematung memucat di dekat pintu, akhirnya jatuh terduduk lemas di atas lantai semen sambil menangis histeris tidak terkendali. Rasa bersalah yang selama ini terus menggerogoti batinnya, akhirnya meledak tidak tertahankan pada malam itu juga. Dan ia perlahan mulai membongkar rahasia paling kelam dan terbesar yang selama ini dengan sengaja ia sembunyikan rapat-rapat dari semua orang, termasuk Dimas dan pihak kepolisian lalu lintas. Sambil sesenggukan keras dan memukul-mukul dadanya sendiri yang terasa sangat sesat, Bu Wardah mengakui bahwa demi menjaga nama baik keluarga besarnya dan untuk menutupi aib perselingkuhan Nadia, ia telah melakukan sebuah tindakan manipulasi yang sangat kejam pada malam kecelakaan tersebut. Bu Wardah mengaku bahwa ia diam-diam menyewa 2 orang pria bayaran bertubuh sangat besar untuk segera menyingkirkan dan membuang mayat pria selingkuhan Nadia jauh dari lokasi kecelakaan sebelum pihak polisi dan Dimas sampai di tempat kejadian malam itu. Tindakan pemindahan mayat secara ilegal itu sengaja ia perintahkan dengan sangat cepat dan rapi, sehingga seolah-olah tabrakan maut itu hanya terlihat sebagai sebuah kecelakaan tunggal biasa yang menimpa Nadia saat sedang mengemudi sendirian. Ibu minta maaf Dimas. Ibu yang salah. Ibu nyuruh orang buang mayat cowok itu, biar kamu nggak tahu Nadia selingkuh. Teriak Bu Wardah di sela-sela tangisannya yang semakin kencang dan menggema memenuhi seluruh sudut ruang tengah rumah Mbok Painem. Mendengar seluruh kenyataan menyakitkan yang selama ini disembunyikan dengan sangat rapat darinya, Dimas merasa seluruh pertahanan dirinya runtuh dan dadanya terasa luar biasa sakit secara bersamaan. Ia masih berdiri kaku, menyandarkan punggungnya di dinding kayu rumah Mbok Painem dengan napas yang memburu cepat karena ia sedang berusaha menahan tangisannya sendiri. Berbagai macam ingatan tentang kegiatan sehari-harinya bersama Nadia seketika berubah menjadi hal yang paling mengerikan saat ia menyadari bahwa selama ini ia hanya hidup di dalam sebuah kebohongan besar yang diciptakan oleh istrinya sendiri. Kemarahan perlahan mulai menguasai pikiran Dimas seutuhnya saat ia menatap tajam ke arah sosok arwah istrinya yang masih menguasai tubuh Tantri di tengah ruangan tersebut. Dengan tangan yang terkepal sangat kuat dan rahang yang mengeras menahan amarah, Dimas pada awalnya menolak keras untuk memberikan kata maaf kepada arwah Nadia yang telah mengkhianati pernikahan mereka dan bahkan membohonginya dengan sangat kejam selama bertahun-tahun. Penolakan keras dari Dimas yang tidak mau memberikan pemaafan itu ternyata membuat arwah Nadia yang masih meminjam tubuh fisik Tantri menjadi semakin mengamuk dan meronta-ronta dengan tenaga yang jauh lebih beringas. Secara mendadak, suhu udara di dalam ruangan tengah yang sempit itu berubah menjadi sangat dingin dan angin tiba-tiba saja bertiup luar biasa kencang dari segala arah hingga membuat barang-barang perabotan rumah berjatuhan berserakan ke atas lantai semen. Hembusan angin kencang yang terus berputar di dalam rumah itu bahkan membuat beberapa kaca jendela rumah Mbok Painem pecah dan pecahannya terlempar kemana-mana hingga membuat para tetangga yang berkerumun berteriak ketakutan sambil melindungi kepala mereka masing-masing. Di tengah angin kencang tersebut, tubuh Tantri terus bergetar hebat dengan urat-urat berwarna hijau di sekitar leher dan wajahnya menonjol keluar terlihat sangat jelas. Mata gadis muda itu mendelik melotot dengan bola mata yang berubah menjadi merah pekat menyeramkan dan arwah Nadia kembali menggunakan mulut Tantri untuk melontarkan ancaman yang sangat menakutkan kepada suaminya. "Ngapain kamu diam aja, Mas? Kamu gak mau maafin aku kan? Biarin aku di sini terus," teriak arwah Nadia dengan suara serak yang memekakkan telinga. "Tubuh ini beneran bakal jadi milikku. Aku bakal jadi istri kamu pakai tubuh anak ini terus." Mendengar ancaman mengerikan tersebut, Bagas yang sedari tadi menangis ketakutan di sudut ruangan tidak bisa lagi menahan perasaannya saat melihat kekasihnya terus disiksa oleh arwah yang sedang marah besar itu. Pemuda itu langsung memberanikan diri merangkak maju mendekati Dimas tanpa mempedulikan serpihan kaca yang bertebaran di sekitarnya. Bagas langsung bersimpuh menempelkan lututnya di depan kaki Dimas sambil menangis terseduh-seduh dan memohon dengan sangat putus asa agar pria dewasa di depannya itu mau segera melepaskan kemarahannya demi menyelamatkan nyawa Tantri yang sama sekali tidak memiliki hubungan dengan perselingkuhan tersebut.
Mas Dimas, tolong mas, kasihan Tantri mas. Mohon Bagas dengan napas terputus-putus dan suara yang sangat panik. Maafin aja istrinya mas, biar dia pergi. Jangan biarin Tantri mati mas, aku mohon dong mas. Permohonan Bagas yang terdengar sangat memelas itu perlahan mulai menembus pendengaran Dimas dan membuat kemarahan yang memenuhi kepalanya sedikit demi sedikit mulai mereda. Dimas memejamkan kedua matanya dengan sangat rapat dan berpikir cukup lama di tengah suara deru angin serta jeritan arwah Nadia yang terus menggema memantul di dinding ruangan tersebut. Ia sadar sepenuhnya bahwa jika ia terus mempertahankan kemarahannya, maka akan ada nyawa gadis tidak bersalah yang harus menjadi korban atas semua kesalahan masa lalu istrinya sendiri. Sambil membiarkan air matanya menetes jatuh membasahi kedua pipinya, Dimas akhirnya mengalah pada keadaan dan memutuskan untuk menelan semua rasa sakit di hatinya agar kejadian mengerikan ini bisa segera dihentikan. Ia membuka matanya perlahan dan melangkahkan kakinya maju mendekati tubuh Tantri yang masih terus menggelepar di atas lantai. Lalu ia berlutut mendekatkan wajahnya ke arah gadis tersebut. "Nat, dengerin aku sekarang," ucap Dimas dengan suara yang bergetar hebat, namun terdengar sangat tulus dan ikhlas dari mulutnya. "Memang sakit banget rasanya tahu semua ini, tapi aku ikhlas. Aku maafin semua kesalahan kamu. Aku maafin kelakuan kamu. Udah ya Nat, ntar kasihan anak ini. Pergi yang tenang sekarang ya." Mendengar ucapan pemaafan yang akhirnya keluar secara langsung dari mulut suaminya tersebut, angin kencang yang sedari tadi merusak isi rumah seketika berhenti bertiup secara mendadak tanpa ada aba-aba. Suasana di dalam ruangan itu perlahan kembali menjadi sunyi dan tenang, hanya menyisakan suara isak tangis tertahan dari beberapa orang yang masih duduk ketakutan di sudut ruangan. Tubuh Tantri yang tadinya menegang, kini mulai melemas secara perlahan, dan warna merah pekat di bola matanya berangsur-angsur memudar kembali menjadi warna putih yang normal. Arwah Nadia merespons pemaafan suaminya itu dengan suara yang kini terdengar sangat pelan dan sayup-sayup, seolah ia sudah benar-benar kehabisan tenaga untuk bertahan berbicara. "Makasih ya mas, aku pergi sekarang," bisik arwah Nadia melalui bibir Tantri untuk yang terakhir kalinya pada malam itu. Tepat setelah kalimat itu selesai diucapkan, asap tipis berwarna putih terlihat keluar secara perlahan dari bagian atas kepala Tantri dan melayang naik menembus udara sebelum akhirnya menghilang sepenuhnya tanpa meninggalkan jejak apapun. Begitu asap tipis itu menghilang dari pandangan mata, tubuh Tantri seketika menjadi sangat lemas dan gadis itu langsung jatuh pingsan tertidur di atas tikar. Bagas dengan gerakan cepat langsung merangkul tubuh kekasihnya itu sambil menangis lega karena ia tahu pasti bahwa arwah Nadia akhirnya sudah pergi meninggalkan tubuh Tantri sepenuhnya tanpa akan pernah kembali lagi. Di akhir kejadian yang sangat melelahkan secara fisik dan mental tersebut, Dimas yang memiliki pikiran luas memutuskan untuk menyelesaikan semua masalah ini secara tuntas pada malam yang sama. Ia berdiri dari lantai dan berjalan pelan menghampiri Bu Wardah yang masih terduduk menangis meratapi semua kebohongan masa lalunya. Tanpa mengeluarkan banyak kalimat teguran, Dimas langsung memeluk ibu mertuanya itu dengan sangat erat untuk menunjukkan bahwa ia juga sudah memaafkan seluruh manipulasi yang pernah wanita tua itu lakukan demi menutupi kecelakaan tersebut. Dimas mengusap punggung Bu Wardah dan berjanji dengan suara pelan bahwa ia akan tetap merawat dan menjaga wanita tua itu dengan sebaik mungkin, layaknya merawat ibu kandungnya sendiri, hingga akhir hayatnya tiba, menutup seluruh rangkaian teror masa lalu itu dengan rasa ikhlas. Cerita pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyimak cerita ini sampai akhir. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nantikan cerita horor terbaru dari Kelambu Hitam. Saya Lukman, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.